Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, saya akan coba bahas untuk soal uji kompetensi tahun 2022, tahun 2023, khususnya adalah paket 1. Di sini kalau bisa kita lihat di sini untuk paket 1 sendiri itu adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, kita lihat untuk soalnya sendiri. Kita lihat di sini bahwa untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, tugas kita di sini yang pertama untuk dapat mencatat semua transaksi ke dalam jurnal umum ya. Di sini hanya jurnal umum. Kita disuruh hanya mencatat ke dalam jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum ini kita disuruh membuat data rekapitulasi dari jurnal umum tersebut. Oke, ini tugas kita yang pertama. Kita lihat di sini untuk informasi umum bahwa untuk nama perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan adalah Salon Cantik yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Sedangkan kebijakan akuntansi yang lainnya kita lihat di sini secara umum bahwa sistem berpasangan dengan dasar akrual basis dan seterusnya. Periode akuntansi itu Januari sampai Desember tahun 2018 kalau kita lihat di sini nanti. Oke, kemudian untuk pengeluaran kasnya bahwa pengeluaran kas di atas 1 juta ini akan dibayar dengan cek. Kemudian adanya pengeluaran cek ini akan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Sedangkan pengeluaran 1 juta atau kurang dari 1 juta maka di sini akan dicatat dengan menggunakan sistem dana kas kecil. Sistem pencatatannya sendiri itu menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Lalu terkait kebijakan penerimaan kasnya bahwa setiap penerimaan kas itu akan langsung disetor sesegera mungkin di hari yang sama ya ke dalam bank, yaitu untuk Bank Permata ke Bank Permata. Kemudian untuk penyusutan aktiva tetapnya di sini menggunakan metode garis lurus dengan nilai residu 3.300.000, umur ekonomis 8 tahun. Yaitu terkait kebijakan akuntansi. Lalu kita lihat di sini ada daftar akun, yaitu dari kode akun 1 atau current aset atau yang masuk kategori aset. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk kode akun 5 di sini tidak ada karena perusahaan jasa, jadi tidak ada harga pokok di sini. Lalu kemudian untuk neraca saldo 30 Novembernya kalau kita lihat di sini nilai saldo awal total adalah 186.800 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Dilanjutkan dengan daftar customer. Di sini kita ada customer Nyonya Ria, ada Nyonya Ria dan ada SMK Pasundan. Dengan data saldo piutang atas Nyonya Ria di sini kita masih punya piutang 2 juta. Kemudian kepada Nyonya Rinda ada piutang 3.800.000 sehingga total nilai piutang itu ada 5.800.000. Kemudian didukung ada daftar supplier. Di sini supplier kita adalah PT Paragon, ada Martina dan Mitra Jaya. Kemudian utang kita kepada PT Paragon dilihat di saldo piutang, saldo utang kita. Ada utang kepada PT Paragon 3.500.000 dan PT Martina 1.500.000 sehingga total utang kita kepada supplier itu adalah 5 juta rupiah. Baru kita masuk ke dokumen transaksi. Kita akan coba langsung analisis dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai habis. Ingat bahwa tadi diminta untuk mencatat semua dokumen transaksi ini dalam satu jurnal, yaitu jurnal umum. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu di sini sudah saya siapkan bentuk jurnal umumnya dari Salon Cantik ya. Seperti ini kira-kira. Oke, baik. Untuk mempercepat proses dalam input dokumen kita akan coba belah layarnya jadi 2 seperti ini untuk mempermudah proses input atau proses pencatatan dari dokumen transaksi ini. Yang pertama kita buatkan, jangan lupa bentuk jurnalnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian periode akuntansinya itu ada Desember 2018. Kita akan mulai analisis dari dokumen transaksi nomor 1. Perhatikan di sini untuk dokumen transaksi nomor 1 ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya di sini adalah membayar gaji karyawan bulan November. Adanya pengeluaran kas ini otomatis akan mengurangi nilai cash in bank ya atau kas kita. Maka di sini akan kita catat dengan jurnal. Kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 1. Kemudian invoice-nya nomor buktinya BKK 12-1. Jurnal untuk mencatat adanya pembayaran gaji karyawan bulan November, maka di sini kita gunakan jurnal accrued expense pada cash in bank. Lalu untuk kolom refnya silakan kalian masukkan kode akunnya, sesuaikan dengan yang di daftar akun dari masing-masing nama akun ini. Debit kreditnya kita lihat bahwa jumlah yang kita keluarkan itu adalah 7.500.000 untuk membayar utang gaji ya, seperti itu. Itu dokumen nomor 1. Lanjut ke dokumen nomor 2, ada voucher kas kecil. Diingat bahwa tadi kebijakan akuntansinya adalah menggunakan sistem
dana tidak tetap atau fluktuasi. Artinya setiap adanya pencatatan dana kas kecil, maka akan kita catat dengan menggunakan petty cash. Di sini kita mengeluarkan atau ada voucher itu untuk pembuatan brosur iklan. Oke, di sini akan kita catat dengan jurnal. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 2 jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas kecil untuk membuat brosur ini adalah advertising expense pada petty cash. Dengan masing-masing kode akun disesuaikan. Kemudian jumlah nilai nominalnya di sini adalah kita mengeluarkan 750.000 untuk debit dan kreditnya. Oke, lanjut ke dokumen yang ketiga. Di sini kalau kita lihat ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti di sini ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Oke, adanya pelunasan piutang di sini akan kita catat dengan jurnal, kita masukkan tanggalnya dan nomornya. Lalu jurnal untuk mencatat adanya penerimaan dari pelunasan piutang, maka otomatis cash in bank bertambah, account receivable di sisi sebelah kredit atas nama Nyonya Ria. Di sini kita menerima pelunasan dari Nyonya Ria. Oke, lalu kita masukkan kode akunnya masing-masing disesuaikan, jumlahnya di situ kita menerima piutang sebesar 2 juta rupiah. Oke, lalu kemudian masuk ke dokumen nomor 4 ya. Di sini kembali ada voucher ya. Jadi kita mengeluarkan kas kecil, keterangannya adalah untuk membayar listrik dan telepon bulan November. Oke, di sini adanya pengeluaran petty cash untuk mencatat adanya pengeluaran atau membayar pengeluaran untuk biaya listrik dan telepon. Di sini akan kita catat dengan jurnal accrued expense pada petty cash. Ya, dengan nilai atau kode di situ kita lihat sesuaikan dengan daftar akun, nilainya adalah Rp700.000. Ya, seperti ini. Lalu lanjut untuk dokumen nomor 5 ada faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Lihat di sini kopnya perusahaan salon cantik, berarti ini adalah transaksi penjualan jasa secara kredit. Di sini kepada Nyonya Rinda. Oke, adanya penjualan jasa secara kredit di sini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Pertama kita masukkan tanggal dan nomornya. Jurnalnya adalah kalau kita menjual jasa secara kredit, maka di sini kita akan mendapatkan piutang ya, piutang bertambah di sisi sebelah debit, kreditnya adalah fees income atau pendapatan jasa. Dengan kode akun masing-masing kalian masukkan sesuaikan di daftar akun, nilainya di situ kita jual jasa secara kredit, nilainya adalah 8 juta. Oke, dokumen nomor 5 selesai, kita masuk ke dokumen nomor 6. Ada bukti pengeluaran kas di sini. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti di sini kita membayar utang dagang kepada PT Paragon di sini. Oke, kita catat dulu tanggal dan nomornya. Kemudian jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka jurnalnya adalah account payable pada cash in bank. Oke, account payable pada cash in bank. Di sini kita lihat membayar kepada PT Paragon, berarti utang atas nama PT Paragon itu berkurang. Kita masukkan untuk kode akun disesuaikan dengan nama akunnya. Jumlah yang kita keluarkan untuk membayar utang dagang itu adalah Rp3.500.000. Lanjut ke dokumen nomor 7, di sini ada voucher kembali ya. Di sini kita mengeluarkan kas kecil untuk pembelian perlengkapan. Oke, kita catat ke dalam jurnal, kita masukkan tanggal dan nomornya. Jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas kecil untuk membeli perlengkapan di sini adalah surplus pada petty cash. Dengan kode akun disesuaikan, nilainya di sini untuk membeli perlengkapan adalah 250.000 untuk debit dan kreditnya. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Di situ ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Artinya di sini kita kembali mengeluarkan kas, tetapi di sini untuk membayar utang dagang kepada PT Martina. Oke, adanya pengeluaran kas ini kita akan catat ke dalam jurnal umum. Kita masukkan tanggal dan nomornya. Jurnalnya adalah akun payable pada cash in bank. Kita membayar utang dagang pada PT Martina. Lalu kemudian kode akun dimasukkan disesuaikan dengan nama akunnya. Nilai pembayarannya di sini adalah 1.500.000. Oke, lanjut ke dokumen nomor 9. Ada faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Kalau kita lihat di sini nama perusahaannya adalah PT Mitra. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Di sini kita membeli kursi steamer merek LG ya. Artinya pembelian kursi dan steamer ini masuk kategori pembelian peralatan. Berarti di sini untuk dokumen nomor 9 ini kita membeli peralatan secara kredit. Oke, kita akan catat ke dalam jurnal. Kita masukkan tanggal dan nomornya. Jurnal untuk mencatat adanya pembelian peralatan secara kredit di sini adalah
equipment at cost pada akun payable. Oke, di sini kita punya utang kepada PT Mitra Jaya. Kode akun dimasukkan sesuai dengan nama akunnya. Nilai pembeliannya di sini kalau kita lihat adalah 7.500.000. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, lanjut dokumen nomor 10. Ada bukti penerimaan kas. Ada penerimaan kas dari pelunasan faktur. Berarti kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang. Oke, di sini akan kita catat jurnalnya adalah kita masukkan tanggalnya. Jurnal untuk mencatat adanya penerimaan dari pelunasan piutang kita catat dengan nama akun cash in bank pada account receivable, yaitu kita terima dari piutang Nyonya Rinda di sini. Oke, untuk kode akunnya silahkan dimasukkan, disesuaikan. Nah, jumlahnya sendiri kita lihat menerima uang itu adalah 8 juta. Nah, ya, menerima pelunasan piutangnya adalah 8 juta. Lanjut ke dokumen nomor 11, ada nota kontan, di mana nota kontannya adalah bukti transaksi tunai. Di sini keterangannya kopnya adalah salon cantik, berarti menjual jasa secara tunai, ya. Jadi dokumen nomor 11 ini bisa kita simpulkan penjualan jasa secara tunai di sini. Oke, adanya penjualan jasa secara tunai di sini akan kita catat dengan jurnal. Kita masukkan tanggal dan kodenya. Jurnalnya adalah cash in bank pada fixed income. Oke, lalu kemudian kita masukkan kode akunnya, sesuaikan dengan nama akunnya. Jumlah yang kita terima dari penjualan jasa secara tunai di sini adalah 6 juta rupiah. Lanjut ke dokumen nomor 12, kembali ada bukti penerimaan kas pelunasan faktur kembali. Artinya kita menerima uang dari pelunasan piutang. Oke, kita catat seperti tadi adanya penerimaan piutang, otomatis jurnalnya adalah cash in bank pada account receivable. Di sini kita terima dari Nyonya Rinda. Oke, lalu kita masukkan kode akunnya dan jumlahnya di situ kita lihat kita menerima 3.800.000 untuk debit dan kreditnya. Lanjut ke dokumen nomor 13, ada voucher. Di sini kita mengeluarkan PT Cash untuk keperluan pribadi pemilik. Berarti ada pengambilan pribadi oleh Nyonya Rinda sehingga ada Nyonya Indah ya. Pemilikan adalah Nyonya Indah. Maka di sini kita catat ke dalam jurnal. Kita masukkan tanggal dan nomornya. Di sini adalah Indah Drawing pada PT Cash. Oke, kode akunnya disesuaikan. Jumlah yang diambil atau pengambilan pribadi adalah 1 juta rupiah. Kita masukkan sisi debit dan sisi kreditnya. Lanjut dokumen nomor 14. Ada faktur kembali penjualan jasa secara kredit berarti ya, karena salon cantik di sini. Di sini nilai penjualan jasanya adalah 4.500.000. Oke, adanya penjualan jasa secara kredit di sini akan kita catat. Di sini akan kita catat dengan jurnal, kita masukkan tanggalnya. Oke, jurnalnya adalah karena kita jual jasa secara kredit, maka di sini account receivable pada fixed income, atau di sini kita terima piutangnya dari SMK Pasundan. Oke ya. Seperti itu, jadi SMK Pasundan sebagai pembeli pengguna jasa secara kredit, maka di sini account receivable dari SMK Pasundan. Kode akun dimasukkan, nilai penjualan jasa secara kredit adalah 4.500.000 rupiah. Oke, lanjut ke dokumen nomor 15. Oke, ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah bahwa piutang sebesar 5 juta, ini dari Nyonya Dewi ya, itu dihapuskan dalam bulan Oktober atas nama pelanggan Nyonya Dewi, ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Oke, adanya penerimaan piutang yang telah dihapuskan, di sini akan kita catat dengan jurnal. Kita masukkan tanggal dan bulan nomornya. Jurnalnya adalah cash in bank pada allowance for debt full debt. Kita masukkan kode akun, disesuaikan. Jumlahnya di situ 50%-nya dari 5 juta adalah 2.500.000. Oke, lanjut ke dokumen nomor 16. Di sini ada voucher kembali. Ini untuk perbaikan atap toko, bahwa untuk perbaikan atap toko di sini disuruh diperintahkan dimasukkan sebagai beban operasional lain atau other operating expense. Oke, adanya pengeluaran kas kecil di situ untuk perbaikan atap toko, maka akan kita catat dengan jurnal. Kita masukkan tanggal dan nomornya. Kemudian akunnya sendiri untuk perbaikan atap toko adalah other operating expense, berarti other operating expense pada PT Cash. Oke, untuk kode akun silahkan disesuaikan dengan daftar akunnya. Nilainya sendiri untuk perbaikan atap toko itu adalah 800.000 rupiah. Oke, lanjut ke dokumen nomor 17. Kembali ada faktur di sini, bahwa faktur jangan lupa itu adalah transaksi kredit. Di sini kita lihat kopnya adalah perusahaan PT Mitra Jaya, berarti bisa kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Di sini yang kita beli itu adalah pewarna rambut dan sampo. Nah, untuk pewarna rambut dan sampo ini kategorikan sebagai perlengkapan ya. Jadi kita kategorikan sebagai
perlengkapan. Artinya di sini ada transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Oke, untuk mencatat adanya transaksi pembelian perlengkapan secara kredit, maka jurnalnya adalah store supplies atau supplies pada account payable dari PT Mitra Jaya. Oke, kemudian kode akun kita sesuaikan dengan yang di daftar akun. Nilai pembeliannya di sini kita lihat adalah Rp1.300.000. Oke, lanjut ke dokumen nomor 18. Oke, ini adalah dokumen terakhir ya. Dokumen 18 adalah dokumen terakhir. Ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran angsuran bulanan. Di sini kita membayar angsuran bank. Kita lihat bahwa ada pinjaman atau loan atau pinjaman pokok 5 juta. Kemudian ada bunga Rp200.000 sehingga jumlah yang kita keluarkan itu adalah Rp5.200.000. Oke, adanya pelunasan atau pembayaran angsuran bank di sini akan kita catat dengan jurnal. Kita masukkan nomor dan tanggalnya. Jurnalnya adalah Bank Permata Loan interest expense pada cash in bank. Kode akun disesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun. Kemudian untuk nilainya sendiri, untuk Bank Permata Loan kita masukkan untuk pinjaman loannya ini 5 juta atau pinjaman pokoknya. Kemudian untuk bunga 200.000 kita masukkan di interest expense. Lalu cash in banknya itu adalah jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar angsuran pokok dan bunganya ini. Oke, itu untuk cash in banknya. Oke, selesai. Untuk dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan 18 sudah kita analisis semua. Sekarang kita akan coba rapikan untuk bentuk jurnalnya ya. Yang pertama kita jumlahkan dulu untuk sisi debit dan kredit. Setelah saya jumlahkan di sini dapat nilai 64.800 untuk debit dan kreditnya. Baik, untuk proses penyusunan jurnal umum selesai, maka langkah selanjutnya sesuai dengan yang ada di soal, permintaan soal bahwa setelah jurnal umum ini dibuat, maka kita disuruh membuat data rekapitulasi atau merekap untuk akun-akun yang muncul di sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, kita akan coba mulai untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi kredit dan yang di sisi debit. Oke, kita tandai dulu yang di debit ini. Kemudian setelah itu baru nanti kita ambil. Kemudian kita akan susun mulai dari akun terkecil sampai dengan akun yang terbesar. Oke, kita susun dulu seperti ini. Ya, kita tandai. Oke, setelah itu kita coba kasih warna merah untuk menandai bahwa ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Lalu kemudian ini karena kita ambil ya, kita ambil semua akun yang muncul di sisi debit ini. Kita ambil kemudian kita susun mulai dari akun terkecil. Lalu setelah kita susun dari mulai akun terkecil sampai terbesar, baru kita masukkan di data rekapitulasi sisi debit karena kita ambil ini adalah sisi sebelah debit. Oke, kita coba letakkan di sebelah sini. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Lalu kita coba urutkan dari mulai akun terkecil sampai dengan akun terbesar. Sini untuk mempersingkat waktu saya akan coba gunakan sort filter ini atau custom sortir. Kita coba urutkan dari terkecil ordernya ya sampai dengan terbesar. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke. Di sini mulai akun terkecil sampai terbesar muncul semua. Di sini ada 21200 muncul 2 kali di sini. 21200 ya, ini muncul 2 kali. Karena 2 kali ini kita hapus 1. Jadi jangan sampai di data rekapitulasi ini muncul akun yang sama. Jadi jika muncul 4 kali atau 3 kali cukup di rekapitulasi kita masukkan 1 kali, kemudian jumlah totalnya baru kita akumulasi seluruh saldo yang ada itu. Oke, di sini 1 strip 100 muncul 5 kali. Tuh 2 3 4 5. Maka kita hapus 4 seperti ini. Oke, tinggalkan 1. Lalu 1300 ini muncul 2 kali. 1500 juga muncul 2 kali. Oke, 2100 muncul 2 kali. Kemudian di sini kita lihat udah. Oke, setelah kita minimalisir ya data akunnya, maka di sini tersisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 akun yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, lalu kemudian akun yang sudah kita sortir ini menjadi 11 akun kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan. Oke, baru kita masukkan nilai saldo dari masing-masing akun. Misalnya di sini ada akun 1 strip 100 tadi muncul 5 kali. Kita hitung untuk 1 berapa ini? 1 100
akunnya kita cari 100 berarti yang ini ya. 1 kita tandai warna kuning. Kemudian di sini ada 2. Ada 3. Kemudian di sini muncul lagi 4. Lalu di sini muncul lagi 5. Oke, ada 5 akun tadi, ada 5 kali muncul ya, berarti jumlah 2 juta ditambah 8 juta, 86 juta ditambah 3.800.000 ditambah 2.500.000. Itu jika muncul berkali-kali maka cukup masukkan kode akunnya sekali, maka totalnya ini kita jumlahkan seluruh nilai saldo yang muncul tadi. Kita jumlahkan didapat nilai 22.300.000. Oke, kemudian untuk yang 1.300 kita cari 1.300 berarti yang ini ya, 8 juta ini. Oke, 8 juta ini tadi muncul 2 kali kalau nggak salah. 1, kemudian 1, 2 ya. Nih. Oke, 4.500.000 ditambah 8 juta. Berapa ini? 4.500.000 ditambah 8 juta. Maka ketemu 12.500.000. Kita masukkan ke sini. Ya. Kira-kira seperti itu cara menyusun data akunnya ya. Pertama tadi kita ambil dulu yang ada di sisi debit. Kemudian kita urutkan, setelah kita ambil semua, kita urutkan, jika ada yang sama maka dihapus yang sama, kita cukup satu kali catat saja di rekapitulasi jika ada kode yang sama. Jangan sampai terjadi kode akun sama di sini. Ya, jika dia muncul berkali-kali, sekali lagi, jika dia muncul berkali-kali, maka cukup 1 kali dia catat, totalnya baru kalian jumlahkan. Ada berapa kali tadi muncul, dijumlahkan semua, masukin ke sini. Oke, seperti itu ya. Jadi kira-kira nanti kalau sudah kalian masukkan semua, baik sisi debit atau kredit, nilai-nilai kira-kira seperti ini hasilnya. Yang di sisi kredit muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun dengan nilai saldo masing-masing ini. Kemudian dijumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Kira-kira hasilnya 64.800.000. Ini sama jumlahnya dengan yang ada di jurnal ini. Oke, itu saya rasa untuk proses penyusunan jurnal umum dan data rekapitulasi. Untuk selanjutnya kita akan coba posting dari data rekapitulasi ini ke dalam buku besar, tapi nanti itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.